Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pemanfaatan lingkungan masyarakat dalam PAUD. Kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama, saya sendiri Nina Siti Aminah dan juga Nevianti Agustinus. Baik, untuk yang pertama kita membahas tentang proses belajar anak dalam lingkungan masyarakat. Rashid 2019.264 menyatakan anak usia dini merupakan usia emas, the golden age, yang sangat potensial untuk melatih dan mengembangkan berbagai potensi multi kecerdasan yang dimiliki anak. Dalam Islam, dinyatakan pula bahwa belajar di masa kecil bagai mengukir di atas batu, sedangkan belajar di usia senja bagai mengukir di atas air. Artinya, usia dini adalah produktif untuk belajar, akan lebih mudah memahami ilmu apapun ketika usia dini. Misalnya, belajar berhitung, menulis, menggambar, bahkan menghafal lebih efektif dilakukan di usia dini. Karena pada usia anak masih memiliki kekuatan pikiran yang tajam dan cerdas. Pemberian stimulus bagi anak usia dini berbeda dengan pemberian bagi orang dewasa. Hal tersebut dikarenakan anak usia dini bukan merupakan bentuk mini dari orang dewasa, melainkan anak usia dini memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Anak usia dini sangat aktif, dinamis, antusias, dan hampir selalu ingin tahu terhadap apa yang dilihat dan didengarnya. Menurut Ramayulis 2008/142, ada 3 lingkungan sebagai sumber belajar, yaitu yang pertama lingkungan terbuka, lingkungan sejarah atau peninggalan sejarah, dan lingkungan manusia atau lingkungan masyarakat. Menurut Shah 2003 dalam Baharuddin 2010.226-27 menjelaskan bahwa faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Yang termasuk lingkungan sosial diantaranya lingkungan sosial sekolah, lingkungan sosial masyarakat, dan lingkungan sosial keluarga. Nah, untuk selanjutnya, pada sumber lain dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi belajar ialah faktor pembawaan atau nativisme dan lingkungan empirisme. 2 faktor ini saling berkaitan satu dengan yang lain, serta tidak dapat dipisahkan. Ketika faktor pembawaan baik, kemudian pengaruh lingkungan yang baik, maka potensi anak dapat berkembang dengan baik pula. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah peran masyarakat dalam membantu proses belajar anak. Suparto dan Ali 1998.224 menyebutkan bahwa masyarakat apabila dilihat dari konsep sosiologinya adalah sekumpulan manusia yang bertempat tinggal dalam suatu kawasan dan saling berinteraksi. Bila dilihat dalam pendidikan, masyarakat adalah sekumpulan orang dengan berbagai kualitas dari mulai yang berpendidikan sampai yang tidak berpendidikan. Ia adalah laboratorium besar tempat para anggotanya mengamalkan semua keterampilannya yang dimilikinya. Mereka belajar memahami karakter masing-masing demi kebersamaan dan persatuan. Masyarakat satu dengan yang lainnya mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda, sehingga hal tersebut dapat memperkaya khasanah kebudayaan setempat. Kaitan masyarakat dalam pendidikan dapat ditinjau dalam tiga seni, yakni sebagai berikut. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. 2. Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial dalam masyarakat, baik langsung maupun tidak, ia mempunyai peran dan fungsi edukatif. 3. Masyarakat
tersedia berbagai sumber belajar. Dalam masyarakat, anak akan banyak belajar nilai-nilai positif yang mana bermanfaat untuk perkembangan kepribadiannya, belajar memahami setiap individu dan masyarakat, karena setiap kelompok masyarakat tidak semua dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Maka tentu dibutuhkan cara bergaul yang cerdas dan penuh kelembutan, sehingga dengan mudah diberikan oleh orang lain. Cara-cara bergaul itulah yang diteladankan sempurna oleh Rasulullah Subhanahu wa taala dengan menyatu pada masyarakat. Maka secara tidak langsung anak belajar bagaimana cara bergaul yang baik, bergaul dengan penuh kelembutan, sopan santun, dan dengan etika yang baik, maka akan mudah diterima oleh masyarakat. Pemanfaatan lingkungan membutuhkan aktivitas belajar anak atau learning activity yang lebih meningkat. Memanfaatkan lingkungan sekitar dalam membawa anak-anak untuk mengamati lingkungan dan menambah keseimbangan dalam kegiatan belajar. Artinya, belajar tidak hanya terjadi di ruangan kelas, namun juga di luar ruangan kelas. Dalam hal ini, lingkungan sebagai sumber belajar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik, keterampilan sosial dan budaya, perkembangan emosional, serta intelektual. Pemanfaatan lingkungan sekitar: 1. Perkembangan fisik, 2. Perkembangan aspek keterampilan sosial, 3. Perkembangan aspek emosi, 4. Perkembangan intelektual. Jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar: 1. Lingkungan alam, 2. Lingkungan sosial, 3. Lingkungan budaya, 4. Prosedur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.